Dan warga pun melakukan penelusuran di daerah hutan jati tersebut dan daerah ladang jagung itu ya. Jadi benar-benar seluruh warga ini menyebar dan menyisir daerah tersebut. Cuman penelusuran yang dilakukan hingga malam nggak berbuah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Ferry Irawan, yang pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue akan membawakan sebuah cerita yang belakangan ini viral banget. Yaitu adalah cerita tentang sosok bernama Sumala yang ada di suatu kota, tepatnya suatu daerah di Jawa Tengah. Cuman sebelum gue lanjut ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Siapkan cemilan terenak, siapkan posisi rebahan ternyaman, dan berikut ceritanya. Cerita bermula dan bertempat di sebuah daerah terpencil di Jawa Tengah yang banyak kabar burung itu menyatakan bahwa tempat tersebut adalah di Semarang. Nah, cuma di daerah yang terpencilnya. Jadi pada daerah tersebut di sekitar tahun 1976 ada seorang pasutri yang dimana pasutri ini juragan di desa tersebut. Jadi pasutri ini adalah Bu Sulastri dan Pak Sujiman. Jadi Bu Sulastri dan Pak Sujiman ini adalah pasutri atau juragan lah yang dikenal kaya raya di desa tersebut. Punya rumah yang gede dan intinya kehidupannya bahagia lah. Cuman satu hal yang bikin mereka belum bahagia. Yaps, karena memang mereka belum dikaruniai seorang anak. Mereka ini belum dikaruniai anak itu bukan tanpa usaha. Keduanya udah sering gitu, ya ke dokter, ke bidan, ke dukun bayi, dan ya udah banyak lah tempat yang mereka kunjungi ya buat membantu dan berkonsultasi biar mereka segera punya anak gitu. Cuman ya sudah banyak tempat yang dituju tapi yang gak kunjung bisa. Hingga pada suatu hari Bu Sulastri ini datang ke seorang dukun, yang dimana dukun ini akan menjadi perantara untuk menghubungkan Bu Sulastri dengan sosok iblis yang akan memberikan anak pada Bu Sulastri. Namun di sini Bu Sulastri tuh nggak ngomong sama Pak Sujiman tentang ya keputusan dia untuk ke dukun ini. Jadi Bu Sulastri ini diem-diem nih dia. Akhirnya setelah melalui beberapa proses dan ya ada beberapa pantangan dan syarat-syaratnya, akhirnya Bu Sulastri ini beneran hamil. Dan dukun itu bilang kalau nanti kelak dia akan punya anak kembar. Nah, singkat cerita dia mengandung dan 9 bulan kemudian lahirlah anak kembar. Di situ Bu Sulastri dan Pak Sujiman tuh seneng banget tentunya ya. Buah hati yang udah didamba-dambain selama bertahun-tahun akhirnya datang. Cuman ada satu kejanggalan. Jadi kan bayinya ada 2. Nah, cewek semua nih. Nah, yang satu normal kayak bayi pada umumnya. Cuman yang satunya lagi itu bentuknya buruk rupa dan ya jelek lah intinya. Karena melihat satu anaknya nih kayak jelek dan ya bisa dibilang gak wajar. Akhirnya Pak Sujiman langsung membunuh anak tersebut. Ya karena ngerasa ini tuh aib bagi keluarganya. Nah disitu pun karena sudah dalam suasana yang bahagia, Bu Sulastri itu juga gak memperhatikan kalau Pak Sujiman membunuh anak tersebut. Ya udah aja, mereka sudah larut dalam kebahagiaan. Nah singkat cerita, mereka ini menjalani kehidupan hari-harinya dengan bahagia karena ya punya anak gitulah. Namun kebahagiaan mereka itu gak bertahan lama. Nah for your information, jadi anaknya tadi tuh namanya Kumala. Nah waktu berselang semakin dewasa, orang tuanya menghadapi kenyataan pahit bahwa si Kumala ini mengalami keterbelakangan mental. Jadi ya kebahagiaan yang sedari awal mereka rasakan
itu hilang. Dan kasih sayang yang didapat Kumala berubah menjadi kekerasan. Jadi setiap hari ini si Kumala, dia tuh selalu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan ya kasar lah dari kedua orang tuanya. Karena memang kondisinya Kumala yang gak sesuai sama yang orang tuanya harapkan. Nah, di samping itu, si Kumala ini juga gak ditemenin sama teman-temannya gitu loh, karena kondisinya tersebut. Nah, kita beralih nih ke desa tempat tinggal daripada Bu Sulastri dan Pak Sujiman nih. Jadi di desa ini itu ada peraturan dan ada pantangan untuk warganya, terlebih anak kecil itu nggak boleh keluar di malam hari setelah maghrib. Karena di desa tersebut sering terjadi tuh anak hilang dan hilangnya tuh misterius. Dan ketika anak tersebut ditemukan, hampir selalu anak tersebut ditemukan dalam keadaan yang meninggal mengenaskan. Nah, pada suatu hari ada 2 anak kecil. Namanya Abdi dan Sutrisno. Nah, anak kecil ini tuh berumur 8 tahun. Jadi ceritanya si Abdi dan si Sutrisno ini dia sedang main bola. Nah, biar kalian tahu, jadi di desa tersebut itu adalah dekat dengan ladang jagung, kayak ladang yang jagung luas gitulah. Dan di sampingnya ada hutan jati yang lebat dan luas banget. Jadi si Abdi ini dan si Sutrisno ini dia sedang main bola gitulah ya. Nah, main bola, saking asiknya bola tersebut tuh sampai ketendang masuk ke ladang jagung. Nah, di situ sebenarnya si Abdi tuh udah pirasatnya nggak enak lah, karena emang orang tuanya si Abdi ini udah berpesan jangan pulang main sesudah maghrib, itu intinya lah. Nah, si Abdi ini udah ngomong dan ngajak si Sutrisno buat pulang. Cuman si Sutrisno ini keras kepala dan nggak mau ngedengerin, dan dia mau ngejar bolanya tadi yang di ladang jagung. Sehingga cerita pada percakapan mereka tadi, tiba-tiba mereka ada dengar suara dari anak kecil yang ngomong kayak gini. Sutrisno, Abdi, ini bola kalian ya? Sontak mereka lihat ke sumber suara tersebut dong. Dan kalian tahu? Ya, Sutrisno dan Abdi ngelihat ada sosok anak kecil seumuran mereka yang memakai dress putih dan kayak lusuh gitulah. Nah, setelah ngomong kayak gitu, anak kecil cewek tadi tuh dia langsung lari ngebawa bola tersebut masuk ke hutan jati. Di situ sontak Sutrisno dan si Abdi ini ngejar dong. Nah, cuma dalam hal ini yang ngejar tuh si Sutrisno. Nah, si Abdi ini ketinggalan karena dia masih nggak habis pikir. Soalnya bola tadi tuh jatuhnya di ladang jagung. Nah, kenapa bisa dipegang anak kecil itu yang ada di hutan jati? Nah, cuman ya karena si Sutrisno udah lari, ya mau gak mau si Abdi ngikutin lah. Dia lari, nyusul si Sutrisno. Jadi si Abdi lari, hingga gak beberapa lama si Abdi ini nemuin si Sutrisno udah dalam keadaan terkapar dan dengan bersimbah darah. Jadi kalian tahu, di situ kepala dari si Sutrisno itu dihantam menggunakan batu oleh perempuan tersebut. Dan pada saat si Abdi lihat perempuan tersebut masih memukulin kepala si Sutrisno tuh ya sampai babak belur lah. Karena di situ si Abdi shock, dia cuma bisa nangis dan lari sejadi-jadinya menuju perkampungan. Jadi si Abdi ini dia lari ya, yang dimana jarak dari hutan tersebut sama perkampungan tuh jauh dan kayak lebat gitu lah. Gimana sih? Kayak ladang jagung. Lari, kemudian gak lama beruntungnya si Abdi nemuin Pak Supardi ya, kita sebutnya namanya Pak Supardi.
Jadi Pak Supardi ini dia salah satu sesepuh desa yang ngerti lah seluk-beluk dari desa tersebut. Dan dengan nafas yang terengah-engah, si Abdi itu masih tahu kalau si Sutrisno itu dipukulin sama anak kecil di hutan jati. Nah sontak di situ langsung Pak Supardi ini menemui warga yang lain dan mengabarkan hal ini. Kemudian langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Nah, bapak dan ibunya si Sutrisno yang mendengar hal ini tentu nggak percaya dan malah menuduh bahwa si Abdi ini yang ngebunuh Sutrisno gitu. Nah, cuman daripada berdebat, mereka semua akhirnya datang ke tempat kejadian tersebut di hutan jati. Cuman kalian tahu, ya setelah warga ke situ, ternyata tuh nggak ada apa-apa, kosong di tempat tadi. Dan warga pun melakukan penelusuran di daerah hutan jati tersebut dan daerah ladang jagung itu ya. Jadi benar-benar seluruh warga ini menyebar dan menyisir daerah tersebut. Cuman penelusuran yang dilakukan hingga malam nggak berbuah apa-apa. Nah Pak Supardi ini selaku ketua adat, bukan ketua adat sih, kayak sesepuh di situ ya, menyarankan kalau udahlah, takutnya daripada ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi, mending kita udahkan aja lah. Dan dia bilang gitulah intinya. Singkat cerita, warga-warga pun nih pada kembali ke kediaman masing-masing. Cuman di sini orang tuanya si Sutrisno nih masih nggak terima lah dan masih nuduh si Abdi. Dan di situ juga bapaknya si Abdi juga ngebelain si Abdi lah, dan Pak Supardi tadi juga dia belain si Abdi. Nah, singkat cerita, hari-hari berikutnya dilakukan juga pencarian. Cuman ya benar gak ada hasil lagi gitu loh. Hingga di hari kedua, jadi ada orang lagi nyari rumput di dekat sungai yang ada di daerah tersebut. Nah, dari kejauhan, jadi orang yang nyari rumput ini ngelihat ada kayak tubuh manusia di sungai yang terlentang gitu. Nah, ketika dilihat, ternyata itu adalah jasadnya si Sutrisno. Dan di sungai tersebut di mana si Sutrisno ditemukan, itu adalah dekat dengan ladang jagung milik Pak Sujiman. Dan fakta menariknya lagi, jadi tadi kan TKP meninggalnya si Sutrisno ini kan di dekat hutan ya, hutan jati. Nah cuman jasadnya ditemuinnya di sungai yang dimana ya dua daerah ini jauh gitu loh. Jadi gimana gitu, nggak masuk logika aja. Singkat cerita di situ orang tua si Sutrisno ini benar-benar nggak terima dan shock parah lah. Dan di situ benar-benar memfitnah si Abdi bahwa si Abdi yang ngelakuin hal tersebut. Cuman Pak Supardi ini bersikukuh membela si Abdi dan menyatakan bahwa yang membunuh Sutrisno adalah perempuan dengan baju lusuh itu, yang dimana perempuan tersebut adalah Sumala. Nah setelah itu kita kembali lagi ya ke si Kumala. Jadi kan kita semua tahu ya kalau si Kumala ini nggak pernah keluar rumah dan nggak diperbolehkan keluar rumah. Nah cuman pada suatu hari karena si Kumala nih mungkin kesepian ya, jadi dia maksa keluar rumah dan dia bermain bareng teman-temannya yang lain. Cuman yang dia dapat bukan teman, tapi malah si Kumala ini diserang sama teman-teman yang lain. Jadi kayak dilemparin batu, dicaci maki, dan dikatain anak iblis. Jadi ya, teman-temannya si Kumala ini ngatain Kumala iblis nih, ya anak iblis nih bukan tanpa sebab. Karena faktor pertama ya karena dia dilahirin baru saudaranya ya si Sumala yang buruk rupa. Dan setelah si saudara yang dibunuh, banyak banget kejadian anak kecil hilang di daerah tersebut, yang dimana hilangnya, meninggalnya itu sering ditemuin di ladang jagung punya Pak Sujiman. Jadi ini hari-harinya si Kumala cuma di rumah aja gitu. Dan kalau kalian belum tahu, si Kumala nih dia punya kebiasaan unik, yang dimana di siang hari Kumala nih ya seperti manusia normal gitulah. Cuman ketika malam hari si Kumala ini tuh kayak punya perilaku yang agresif dan liar.
Bahkan Mbok Sum, pembantu di rumah tersebut, itu suatu malam pernah lihat di mana si Kumala ini dia makan daging ayam mentah. Kayak orang lagi kelaparan dan liar gitu loh, sampai bersimbah darah. Nah, keesokan harinya Mbok Sum nanya dong ke si Kumala, "Loh, kamu kenapa? Tadi malam kok makan ayam mentah?" Itu bukan aku, Bu. Itu Mbak Sumala yang ngelakuin. "Hah, Sumala siapa?" "Itu Mbak Sumala." Nah, jadi di situ si Kumala tuh menjawab kayak gitu. Dan hari ke hari kelakuan si Kumala ini benar-benar semakin gak terkendali. Dimana dia pernah pada suatu waktu dia ngelukain ayahnya itu menggunakan pisau. Yang dimana ketika dia ditanya pada bapaknya kenapa ngelakuin hal tersebut, dia jawabnya hal yang sama. Bukan aku, Pak, yang ngelakuin, tapi Mbak Sumala. Kemudian hari demi hari berlalu dan kalian ingat kejadian yang dimana si Kumala dilemparin batu sama teman-temannya. Nah, si Supri, salah satu dari anak-anak yang ngelemparin si Kumala, itu ditemukan hilang. Dan setelah beberapa hari dicari, si Supri ditemukan tercepit di pohon beringin di dekat ladang jagung milik Pak Sujiman. Nah, karena banyaknya kejadian, anak kecil meninggal dan ditemukannya di dekat ladang jagung punya Pak Sujiman, warga pun menaruh curiga kepada Pak Sujiman dong. Kemudian Pak Sujiman nih nggak terima kan, dan dia menepis isu tersebut gitulah. Ya, dia nggak terima juga dikatain kayak gitu. Kemudian seperti biasa hari demi hari berlalu. Jadi ceritanya Pak Sujiman nih dari luar kota. Nah, suatu hari ketika pulang, Pak Sujiman nih ngetok pintu rumah, cuman tuh ya nggak ada yang bukain. Dan di situ pintu rumah juga dalam keadaannya nggak terkunci, yang dimana Pak Sujiman masuk aja tuh ke rumahnya. Yang kalian tahu, Pak Sujiman kaget bukan main ketika kondisi rumahnya dalam keadaan berantakan, kayak rumah habis kerampokan gitu. Nah, karena panik, Pak Sujiman masuk ke kamar, dia ngecek istrinya sambil manggil-manggil gitu kan, Bu Sulastri. Dan kalian tahu, iya, Bu Sulastri ditemukan sudah meninggal dengan banyak tusukan pisau di perutnya. Nah, dan di situ Bu Sulastri tuh masih bisa ngeluarin kata-kata yang dimana suaranya tuh udah mau habis. Dia ngomong kayak gini, "Maafin aku, Pak. Ini semua gara-gara aku." Nah, belum sempat Pak Sujiman tahu penyebab meninggalnya istrinya ini, tiba-tiba keluarlah si Kumala dari dapur memegang pisau. Nah, di situ Pak Sujiman berusaha ngomong baik-baik, dan tiba-tiba si Kumala ini dia mengejar Pak Sujiman dan sempat melukai tangannya. Nah, cuman di sini Pak Sujiman berhasil keluar dari jendela gitu. Nah, langsung Pak Sujiman tuh dia ngetok kentongan untuk mengumpulkan warga gitu loh. Dan di situ warga berkumpul. Nah, ngelihat Pak Sujiman terluka kayak gitu, mereka langsung ngecek di rumah Pak Sujiman. Dan ketika mereka ngecek, seperti yang kita tahu rumahnya berantakan. Dan warga mengira Pak Sujiman ini kerampokan gitu loh. Dan setelah warga menyisir rumah Pak Sujiman ini, mereka tuh nggak nemuin Kumala, dan mereka menduga perampok tersebut itu menculik Kumala. Nah, di sini tuh Pak Sujiman tuh nggak cerita bahwa ya ternyata yang melukai mereka tuh anaknya sendiri. Dan Pak Sujiman tuh minta tolong pada warga untuk mencarikan anaknya. Kemudian hari demi hari berlalu, pencarian dilakukan, cuman nih nggak ketemu juga si Kumala di mana. Nah, kemudian di malam harinya, ketika Pak Sujiman sedang tidur, tiba-tiba muncul Kumala di sampingnya dan menusukkan pisau di kepalanya. Dan Pak Sujiman meninggal malam itu juga. Dan semenjak kejadian tersebut hingga detik ini,
Kumala itu nggak ditemukan. Nah, setelah banyak tragedi tersebut, akhirnya Mbok Sum selaku ART dari Pak Sujiman itu buka suara bahwa di malam pembunuhan Ibu Sulastri, jadi si Kumala itu tiba-tiba ngomong gini ke Mbok Sum. Mbok, mending Mbok Sum malam ini pulang aja, karena bakal ada tragedi besar di sini. Nah, karena udah diperingati Kumala kayak gitu, dan Mbok Sum juga tahu nih silsilah dari Kumala, akhirnya Mbok Sum menuruti perkataan Kumala, dan malam itu juga Mbok Sum pulang ke rumahnya. Dan bener aja, di malam itu Sulastri, ya Bu Sulastri meninggal dibunuh oleh Kumala. Terus kenapa sih si Sumala sampai merasuki si Kumala untuk melakukan pembunuhan, bahkan kepada bapak ibunya dan pada teman-temannya? Nah, menurut keterangan dari Mbok Sum, di sini adalah kesalahan besar dari Bu Sulastri. Jadi Bu Sulastri ini ketika dia akad perjanjian dengan dukun tersebut, dengan iblis tersebut, di situ adalah ada ketentuan bahwa ketika dia melahirkan nanti, dia akan dapat anak kembar. Nah, cuman yang satu ini, si Sumala ini, dia adalah anak dari titisan iblis. Nah, walau kayak mana bentuknya, anak ini tetap harus dirawat oleh Bu Sulastri sampai 10 tahun. Nah, ketika 10 tahun, anak ini akan menghilang dan Bu Sulastri dan keluarganya akan hidup bahagia. Itu seharusnya kayak gitu. Nah, cuman karena dalam hal ini Pak Sujiman tuh nggak tahu tentang aturan ini, ya udah main dibunuh aja dan ceritanya berbeda. Akhirnya si Sumala karena yang udah nggak punya raga, ya dia mengambil raganya si Kumala untuk membalaskan dendamnya. Dan sampai sekarang menurut beberapa keterangan dari warga desa tersebut, jadi pantang buat warga di desa tersebut untuk menyebutkan nama Sumala. Nah, mereka mengganti nama tersebut dengan Mbok Danyang. Ya, karena untuk menghormati gitu, kalau kata mereka. Dan itu tuh kayak pamali gitu. Dan ada beberapa keterangan lagi dari warga di situ bahwa di desa tersebut itu ada sebuah goa yang dimana akses untuk menuju goa tersebut itu harus kayak menurunin lembah gitu loh. Dan di goa tersebut itu banyak ada sesajen yang dilakukan warga di daerah tersebut, dan dengan beragam tujuan. Jadi ada yang tujuannya buat pesugihan, ada yang orang tua yang ngasih sesajen itu sebagai persembahan buat Mbok Danyang. Nah, dan biasanya ketika ada orang tua yang anaknya hilang karena Sumala, itu dia akan memberikan sajennya sesuatu barang atau makanan yang disukai anaknya semasa hidup. Jadi gimana menurut kalian kisah tentang Sumala ini? Cukup ngeri banget ya, dan semua hal yang gue ceritain barusan itu adalah berdasarkan dari kesaksian warga IKA, cerita nyata. Kalau kalian masih tertarik dengan cerita lanjutannya dan fakta-fakta menarik tentang desa ini, kalian bisa komen aja di kolom komentar dan nanti gue akan buatin part 2-nya. Yap, sekian cerita dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena support dari kalian sangat berharga buat gue. Dan biar gue semakin semangat bikin kontennya. See you the next content dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.